Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun berada. Hari ini kami akan berbagi informasi karena banyak sekali pertanyaan bagi kita yang awam. Ini merasa penasaran dengan gaji dari perangkat desa, dari kepala desa hingga perangkat desa lainnya yang notabene harus mengelola dana desa 1 miliar yang jumlahnya tidak sedikit ya. Mari kita simak penjelasan terkait dengan gaji dari perangkat desa. Berapa sih jumlah besarannya? Sebelumnya, kita ketahui bahwasanya jabatan dari kepala desa atau kades itu menjadi salah satu jabatan yang memiliki banyak peminat. Dilansir dari berbagai sumber, antusiasme ditandai dengan ketatnya dari persaingan pemilihan kepala desa atau pilkades di sejumlah daerah Indonesia. Karena tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk mencalonkan diri menjadi seorang kades hingga memasuki masa kampanye dari awal hingga akhir. Lantas, sebenarnya berapa besar dari pendapatan seorang kepala desa ataupun perangkat desa lainnya? Perangkat desa itu terdiri dari yang pertama adalah kepala desa, kemudian yang kedua adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang ketiga sekretaris desa, yang keempat adalah pelaksana teknis desa yang terdiri dari kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan juga kepala urusan umum lainnya. Selanjutnya, perangkat desa juga terdiri atas pelaksana kewilayahan yang terdiri dari kepala dusun atau kadus dan administrasi desa. Dasar hukum dari pelaksanaan besaran gaji yang diterima kepala desa itu terdapat pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Melalui PP tersebut, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa menjadi sumber penganggaran pendapatan tetap sejumlah perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Disebutkan dalam pasal 81. Jadi pasal 81 terdapat pasal 81 ayat 1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD. Selanjutnya di pasal 81 ayat 2A berbunyi besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640 setara 120% atau 120/100 dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Jadi ini yang pasal 81 ayat 2A itu mengatur tentang besaran penghasilan dari kepala desa. Selanjutnya di pasal 81 ayat 2B, besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420. Ini setara dengan 110% atau 110/100 dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Pasal 81 ayat 2B ini mengatur besaran penghasilan dari sekdes atau sekretaris desa. Selanjutnya di pasal 81 ayat 2C disebutkan bahwasanya besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara 100% atau 100/100 dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Ini besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya. Mengenai kenaikan gaji perangkat desa di tahun 2023.
Dalam PP nomor 11 tahun 2019, pasal 81 tadi menyebutkan bahwa perangkat desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan pegawai lainnya, penghasilan tetap dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja desa atau APB desa, atau sumbernya dari anggaran dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah di seluruh desa di Indonesia. Apabila gajinya dari anggaran dana desa tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari sumber lainnya. Gaji perangkat desa itu naik setara dengan golongan pegawai negeri sipil golongan 2A. Dan ada beberapa daerah yang telah menaikkan gaji sesuai dengan besaran pendapatan, karena di dalam PP nomor 11 tahun 2019 itu adalah minimal gaji. Jadi PP nomor 11 tahun 2019 tadi adalah minimal gaji atau gaji paling sedikit, adalah seperti gaji PNS. Di beberapa wilayah di Jawa Tengah atau daerah lainnya terdapat gaji kepala desa hingga mencapai 4,5 juta per bulannya. Dan hal itu sesuai dengan ketentuan dari bupati masing-masing kabupaten. Jadi apabila ingin ada kenaikan itu sesuai dengan ketentuan dari bupati masing-masing di kabupaten kota. Demikian sahabat semuanya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Mohon koreksinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.